kita sudah jatuh cinta sama seseorang dan kita sudah menjalin hubungan yang sangat baik sama seseorang, lalu orang tua kita nggak setuju dan orang tua melarang, nggak bisa, mama tidak terima, papa tidak terima, tidak bisa kamu menikah sama dia. Terus kita pikir, gila ya, cinta rumit banget. Bukan cinta yang rumit, orang tua lu yang rumit. Kali ini kita lagi ada dalam sesi serial Tanya Google. Di Tanya Google ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Google ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul kenapa? Kalau Anda ngerti tentang search engine, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul karena banyak orang yang nanyain. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang nulis, kenapa cinta rasanya sesak? Ada ribuan orang nulis kayak gitu, maka Google akan memunculkannya. Ya, kalau dia bilang, kenapa cinta warnanya kuning? Ya akan muncul, walaupun sebenarnya nggak masuk akal pertanyaan kayak gitu. Kita ambil pertanyaan pertama. Kenapa cinta pertama susah dilupakan? Oke. Karena ini saya punya artikelnya, jadi kalian yang udah follow saya di Facebook sama di Instagram pasti udah tahu jawabannya, karena saya udah pernah jawab ini beberapa kali. Jawabannya adalah karena pada saat cinta pertama itu, pada saat pengalaman cinta pertama itu, kita nggak ada pembandingnya. Kita baru pertama kali ngerasain gitu, jadi perasaannya akan luar biasa lebaynya luar biasa. Dan ini berlaku bukan untuk cinta doang, untuk apapun. Makan mie instan noodle yang pertama kali pasti akan ngerasa, wah enak banget. Kalau emang enak ya, kalau emang enak gitu loh. Terus pertama kali kita keluar negeri pasti kita kan, wah nggak pernah terlupakan. Lalu keluar negeri yang berikutnya, walaupun ke kota yang lebih bagus, kota yang lebih mahal, nggak terasa sekeren yang pertama. Betul? Pertama kali beli sesuatu pakai duit sendiri, misalnya udah punya uang, itu rasanya enak banget. Ketika kita beli yang kedua, rasanya nggak segitu lagi. Kenapa yang pertama itu selalu berkesan? Karena kita tidak punya memori pembanding sebelumnya. The first time ever ada history itu di kepala kita. Itu sebabnya nyalanya terang banget. Kenapa cinta bisa pudar? Nah, ini sudah dijawab berkali-kali kalau di KC Star. Kenapa cinta bisa pudar? Prinsipnya cinta hasil investasi. Ini tadi sudah saya bahas juga. Maksudnya apa cinta hasil investasi? Kalau saya memberi sesuatu pada seseorang, maka orang itu akan terasa lebih berharga bagi saya. Kenapa? Karena dia punya apa yang saya kasih. Ya, jadi saya makin sayang sama dia. Ada contoh nih, saya kasih tahu nih, pasangan, and then saya biayain dia buat dandan, saya biayain dia buat makan enak, saya biayain dia buat beli baju bagus dan segala macam, saya biayain, saya kasih semuanya dari segi uang aja ya. Apa yang akan terjadi saya sama dia? Akan terasa makin apa? Makin cinta kan? Ya terlepas dari dia makin cakep atau makin ganteng atau makin sehat atau makin oke badannya, terlepas dari itunya, tapi faktor utama yang bikin dia jadi cakep, keren dan segala macam adalah karena saya biayain. Nah demikian juga cinta itu pudar, perasaan saya sama seseorang itu jadi menurun, itu karena saya jarang atau berkurang berinvestasi sama dia. Ya, jadi ini korelasinya. Kalau pasangan kita sekarang perasaannya pudar sama kita atau berkurang sama kita, jawabannya bukannya kita yang banyak investasi ke dia, bukan, dialah yang perlu investasi ke kita. Ya, dia bukan kita. Karena kalau perasaan dia pudar nih, cintanya dia pudar, terus kita yang ngasih ke dia mulu. Kita yang terus memperhatikan, mempedulikan dan segala macam. Ya perasaan kita akan bertambah. Perasaan dia akan makin berkurang. Kenapa? Karena semakin kita kasih, kita temenin, kita dikit-dikit kita banjiri dengan cinta, kan dia jadi nggak perlu berusaha lagi. Dia cuma ongkang-ongkang kaki aja, gitu kan? Terima beres, terima semua siraman cinta. Akibatnya dia nggak perlu berusaha lagi. Ketika dia nggak perlu berusaha lagi, dia nggak ngasih ke apa-apa lagi ke kita. Akibatnya perasaannya makin apa? Makin pudar. Make sense? Ya. Oke, berikutnya. Kenapa cinta selalu gagal? Oh, gelap juga nih pertanyaan. Bentar, saya mikir dulu. Mungkin pertanyaan detailnya gini ya. Kenapa pengalaman aku mencari cinta atau menjalani hubungan cinta itu selalu gagal? Sedih, saya mau jawab cuma sedih, gimana ya? Saya nggak tahu kenapa si orang ini selalu gagal atau kenapa ada jutaan orang yang bertanya seperti ini ya, sampai Google munculin kayak gini. Tapi dugaan saya mungkin karena dari semenjak percobaan yang pertama atau hubungan yang pertama menuju
cobaan kedua atau hubungan yang kedua, itu si orangnya nggak update pengetahuannya, dia nggak update skillnya, dia nggak tambah pelajarannya. Jadi semenjak kegagalan dia yang pertama sampai dia masuk ke hubungan yang kedua, dia nggak ada update ilmu, dia nggak ngikutin kelas cinta, dia tidak berusaha revisi apa yang dia ketahui tentang cinta, dia masih pakai cara yang sama, teknik yang sama, pemikiran yang sama, prinsip yang sama, semuanya sama. Diulang aja lagi sama orang yang kedua. Nah kalau kayak gitu, itu bisa beresiko gagal lagi. Lalu kalau itu gagal lagi, terus dia masuk ke hubungan yang ketiga, masih diulang lagi, persis, tidak ada perbaikan, evaluasi atau pergantian, ya akan mungkin gagal lagi. Ya, mungkin akan gagal lagi. Pertanyaan keempat. Oh, kenapa cinta bisa tumbuh? Ini sama kenapa cinta bisa pudar ya. Cinta bisa tumbuh karena kitanya yang nyiramin, kita yang memberi. Ingat, kalau susah ngapalin itu, ingat kata kasih sayang. Ini tadi saya bilang, ya. Cinta adalah kasih sayang. Katanya kasih sayang. Kalau kita kasih, maka kita akan sayang. Semakin kita kasih, semakin kita sayang. Itu maksudnya bertumbuh. Kalau kita berhenti kasih, kita berhenti memberi, kita berhenti menanam dan menyiram dan memelihara, ya maka dia tidak akan bertumbuh. Sederhana itu. Oke. Pertanyaan terakhir. Kenapa cinta itu rumit? Saya suka pertanyaan ini. Saya suka. Ini pertanyaan yang saya suka banget. Dibanding yang lain-lain, ini pertanyaan yang saya paling suka. Sebenarnya cinta tuh nggak rumit. Cinta tuh nggak rumit, yang rumit tuh manusianya, ya. Yang rumit tuh orangnya, yang rumit itu budayanya. Contoh, kalau mau nikah itu harus minta restu, gitu. Siapa yang ngatur itu? Manusianya, gitu loh. Kalau nikah anak kedua nggak boleh nikah sebelum anak pertama nikah dulu. Siapa yang bikin rumit? Manusianya, ya. Nikah itu harus dengan yang satu etnis misalnya. Siapa yang bikin rumit? Cintanya kan enggak, cintanya. Orangnya, manusianya, budayanya gitu loh. Masyarakatnya yang bikin rumit. Jadi dibikinlah peraturan-peraturan tambahan. Dibilang salah sih peraturannya tidak. Peraturan-peraturan kultur dan nilai-nilai masyarakat itu ada maksudnya. Ya? Ada maksud positifnya. Tapi ada juga ekses negatifnya. Gitu loh. Contohnya, kita sudah jatuh cinta sama seseorang dan kita sudah menjalani hubungan yang sangat baik sama seseorang, lalu orang tua kita nggak setuju dan orang tua melarang, nggak bisa, mama tidak terima, papa tidak terima, tidak bisa kamu menikah sama dia. Terus kita pikir, gila ya, cinta rumit banget. Bukan cinta yang rumit, orang tua lu yang rumit, ya. Jadi cintanya nggak rumit, manusianya rumit karena kebanyakan peraturan, kebanyakan prinsip-prinsip, kebanyakan harus nyenengin orang gitu loh. Jadi pernah nggak sih, pasti ada banyak orang yang sudah menikah di sini kan yang lagi nonton. Jadi ketika Anda mau nikah, pasti Anda ribet kan ngurus pernikahannya. Tahu nggak kenapa ribet? Apakah cintanya yang ribet? Enggak. Apakah hubungan kamu sama pasangan kamu ribet? Enggak. Itu ribet karena Anda berusaha muasin si mama, si papa, si adik-adik, terus adiknya mama papa gitu kan, terus juga si camer gitu kan, terus perlu ngikutin peraturan dari si gereja anu, prinsipnya harus begini, harus begitu, terus harus ke kelurahan, bolak-balik, cari surat approval dan ini dan itu dan segala macam. Tahu nggak? Cintanya nggak rumit, manusia dan peraturan di sekitarnya yang rumit, makanya jadi kacau. Justru kalau udah kenal cinta yang diajarkan di kelas cinta, jadi simple. Jadi simple banget, jadi kayak gila, hubungan cinta itu sebenarnya simple. Saya nggak bilang gampang dijalanin ya, simple tuh artinya mudah dimengerti. Dijalaninnya tetap susah, dijalaninnya tetap capek, tapi ngertinya gampang. Contohnya saya bilang tadi, cinta adalah kasih sayang. Semakin saya kasih, semakin saya sayang. Selesai, gitu. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan seorang yang abusive sama kita, pasangan yang abusive sama kita? Kenapa kita tidak bisa lepas dari dia, kita nggak berani ninggalin dia? Kenapa? Jawabannya yang tadi, karena kita sudah banyak menanam sama dia. Kalau kita tinggalin, kita rugi. Semua itu udah kita kasih sama dia, betul nggak? Sederhana kan? Jadi sebenarnya cinta itu sederhana.